kawan-kawan, sahabat-sahabat. Ini kesempatan kita ya berbagi cerita lah mengenai mudik mengapa dilarang. Jadi ini adalah gambaran mudik zaman kolonial ya, zaman dulu itu memang sudah biasa mudik. Mungkin slide berikutnya. Jadi ada beberapa ahli sejarah yang menduga bahwa sebenarnya zaman Mojopahit juga sudah ada tradisi mudik, tapi mungkin tidak semasif yang sekarang, yaitu ketika orang-orang yang para petinggi yang ditempatkan di beberapa daerah jajahan Majapahit, yang misalnya sampai ke Semenanjung Malaya, sampai ke Ceylon, itu mereka secara rutin kembali ke Jawa menghadap raja untuk melaporkan perkembangan negara jajahannya dan juga bertemu dengan sanak saudara. Jadi ini sebenarnya mudik itu adalah simbol menghormati orang yang berkuasa atau orang yang dituakan di tempat asal atau di tanah kelahiran. Nah, kemudian semakin populer ketika zaman industrialisasi karena terjadi urbanisasi yang cukup masif, besar-besaran ya, orang dari desa ke kota untuk mencari pekerjaan. Nah, pada saat hari libur, mereka berduyun-duyun kembali ke rumah orang tuanya, kembali ke desa, untuk membawa seluruh hasil jerih payah pekerjaan atau upah yang sudah dia lalui selama bekerja di kota. Nah, kebiasaan itu yang kemudian dikenal dengan kembali ke desa atau kembali ke udik ya, kemudian istilahnya disebut dengan mudik. Nah, baru sebenarnya tahun 70-an itu baru tradisi mudik ini semakin besar, semakin rutin dan selalu berkaitan dengan peringatan Hari Raya Idul Fitri atau Hari Raya keagamaan. Jadi bukan hanya agama Islam saja, tetapi juga agama lain, Hindu, Kristen pada saat Natal, pada saat Waisak, Galungan, mereka kembali ke keluarga masing-masing di tanah kelahiran untuk bersilaturahmi atau mengunjungi saudara-saudaranya secara emosional supaya mempererat ikatan kekerabatan, ikatan persaudaraan itu ya. Tapi secara sosial juga ingin menunjukkan keberhasilan mereka ketika mereka pergi merantau. Jadi ini mudik adalah sebuah gerakan budaya atau sebuah peristiwa budaya yang sebenarnya bukan peristiwa agama atau tidak ada kaitannya dengan agama, hanya momentumnya selalu berkaitan dengan perayaan hari besar agama. Jadi sebenarnya kalau mungkin zaman dulu tidak ada, zaman Majapahit belum ada agama Islam, kemudian belum begitu berkembang agama-agama lain, ya tradisi mudik itu untuk melaporkan seperti kayak apa ya, melaporkan perkembangan tentang negara jajahannya kepada pemerintah pusat gitulah ya. Pusatnya kebetulan di Jawa, jadi ya akhirnya tradisi itu kembali ke Jawa itu menjadi satu tradisi yang cukup besar gitu. Nah, slide berikutnya. Nah, kenapa kita melarang mudik? Sebenarnya mudik dengan pandemi itu nggak bisa dipertentangkan ya sebenarnya. Karena ya tradisi mudik itu sudah beratus-ratus tahun. Nah, pandemi ini ya baru saja berlangsung 2 tahun. Sebenarnya keduanya itu seharusnya tidak bisa saling merusak ya. Tetapi harus tahu caranya. Kalau nggak tahu caranya ya mungkin akan merusak. Nah, bagaimana sekarang tradisi mudik tidak memperkeruh pandemi, sedangkan pandemi juga tidak merusak tradisi mudik. Seharusnya kan begitu. Itu jalan pikiran yang harusnya dicari oleh pemerintah, bagaimana nih caranya. Tradisi mudik tetap bisa berlangsung, tapi pandemi terkontrol. Demikian juga pandemi tidak meluas kemana-mana, tradisi mudiknya masih tetap bertahan sebagai peristiwa budaya, sebagai peristiwa sosial.
Nah, caranya gimana? Sebenarnya pemerintah melarang mudik itu ya karena pemerintah nggak tahu cara memisahkan orang yang positif dengan negatif. Tadi Pak Endang menyatakan positif, kan sudah tahu nih mengisolasi diri ya. Nah, tetapi itu kenapa tidak pernah dilakukan pemerintah secara masif besar-besaran untuk men-tracing, menelusuri siapa yang negatif dan siapa yang positif. Orang yang kedua, pemerintah mungkin juga nggak terlalu percaya dengan upaya vaksinasi yang sekarang lagi besar-besaran digencarkan ya. Kan harusnya efektivitas vaksinasi bisa mencegah orang terinfeksi, tapi ternyata orang yang sudah divaksin 2 kali juga ada yang masih tertular. Jadi bingung juga nih dalam hal ini pemerintah mau percaya vaksinasi nggak bisa 100%, 90% juga nggak bisa, 60% ya mungkin segituan atau 50-50 lah, 50-50. Nah, yang terakhir tuh pemerintah nggak punya solusi. Bagaimana sih caranya menjamin orang yang sehat untuk kembali bertemu keluarganya juga yang sehat. Kalau yang sehat ketemu yang sehat sebenarnya kan nggak ada masalah. Nah, ini nggak bisa nih pemerintah membuat satu kondisi di mana yang sehat ketemu yang sehat, yang positif COVID di karantina atau diisolasi. Nah, skema itu tuh nggak ada dalam kebijakan pemerintah. Slide berikutnya. Maka usulan saya untuk slide berikutnya, usulannya pertama, kebijakan tracing harusnya dilakukan secara besar-besaran. Pemeriksaan secara dini. Siapa yang tertular, siapa yang tidak tertular. Dengan antigen yang gratis. Daripada tadi pemerintah sendiri meragukan dengan efektivitas vaksin, dan vaksin itu sudah dibeli dengan nilai yang puluhan triliun, gitu. Nah, untuk apa membeli vaksinasi yang sebenarnya efektivitasnya pemerintah sendiri nggak yakin. Yang mendingan lebih baik buat beli alat tes yang akurat, bukan alat tes bekas yang seperti di Bandara Kuala Namu di Medan ya. Tapi beli alat tes yang akurat, kemudian di tracing mana yang positif, mana yang negatif. Yang positif segera diisolasi, nah yang negatif COVID, yang sehat, ya silakan aja dia mudik bertemu keluarganya. Nah, keluarganya di desa juga di tracing. Kalau keluarga di desanya sehat, ya silakan mereka makan ketupat bareng, bercengkrama, dan seterusnya. Nah, yang terakhir sebenarnya, yang kedua ya kalau mau melarang, harusnya ada kompensasi bagi masyarakat yang tidak mudik. Nih, seperti saya tidak bisa mudik ke Tegal, ya harusnya saya diberi kompensasi. Saya tidak bisa bertemu dengan ibu saya di Tegal, ya harusnya saya diberi kompensasi dong. Itu kan. Karena yang bisa pergi keluar kota itu kalau membawa surat tugas lah. Saya tidak punya tugas apa-apa di Tegal selain hanya untuk bertemu dengan ibu, gimana caranya? Yang terakhir, tutup penerbangan internasional. Kalau melarang mudik di kawasan Indonesia gitu, kenapa internasional masih dibuka? Nah, slide berikutnya. Ini saya tunjukkan pada kawan-kawan sekalian. Ini kalau dari New Delhi ke Jakarta itu tanggal 17 Mei dibuka dengan biaya penerbangan ini nggak nyampe $2.000 sih, masih 1.500-an dolar. Dari Wuhan ini tanggal 14 Mei ini, kalau mau yang dari Wuhan mau balik ke Jakarta itu bisa. Yang dari Wuhan ini penerbangan seminggu 3 kali. Yang dari New Delhi baru dibuka penerbangan nanti 17 Mei. Padahal 17 Mei adalah batasan, masih dalam batas larangan mudik. Nah, yang terakhir ini, yang sebelah kanan sendiri, ini kalau dari Jakarta ke Jogja, itu selalu ada notifikasi. Notifikasinya begini, penerbangan yang berangkat tanggal 6 sampai 17 Mei hanya diizinkan untuk membawa penumpang yang bepergian untuk keperluan pekerjaan.
atau keperluan darurat. Jadi bagi saya ini aneh gitu. Internasional dibuka free protection, jadi ya silakan aja, tidak ada notifikasi kalau dari Wuhan mau ke Jakarta, nggak perlu bawa surat tugas, nggak perlu bawa surat darurat mau nengok keluarganya yang sakit, nggak perlu. Gitu. Nah ini ya saya kira itu pengantar dari saya. Jadi menurut saya sih ini sebuah tradisi yang dirusak oleh pandemi, tapi juga pandemi tidak tradisi yang kemudian kebijakan pemerintah yang akhirnya merusak tradisi, tapi juga pemerintah tidak mampu mengatasi pandemi ini dengan cara yang lebih efektif. Gitu. Ya itulah pelajaran kita berhadapan dengan pemerintah kita yang sekarang. Kita harus kritik. Saya mengkritik ini udah dari tahun yang lalu. Kenapa tracing itu enggak dilakukan? Vaksinasi dengan dana puluhan triliun itu di-approve oleh pemerintah, disetujui, karena mungkin maklar-maklarnya dapat komisi yang lebih besar. Kalau untuk antigen itu harganya di bawah 100.000, murah sekali harganya. Untungnya nggak bisa besar gitu. Ya sementara itu dululah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa kita diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Inang ya, ini sebagai pengantar dari diskusi pada malam hari ini. Beberapa telah disampaikan sebuah tradisi berhadapan dengan pandemi, terkait kemudian bagaimana pengelolaan manajemen negara yang pada akhirnya hari ini mulai besok ya sampai dengan 17 ini jelas larangan untuk mudik ini sudah menjadi bagian yang harus kita kita alami seperti itu ya. Silakan Prof, barangkali mau memberikan tanggapan dulu atau ada ulasan yang lain? Lu, Prof Endang? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira persoalannya menjadi lebih sederhana, yaitu berdasarkan pemaparan dari Pak Inang tadi, saya kira mengerucut pada masalah mudik itu penting nggak sih, sehingga bisa ditunda atau tidak bisa ditunda. Di sini mungkin agak rumit ya, karena mudik itu persoalan eksistensial. Kalau dulu Descartes misalnya pernah membuat jargon cogito ergo sum, sekarang mungkin mudiko ergo sum. Karena mudik, saya ada. Fenomenanya begini, di kampung saya yang di dekat Sungai Cisanggarung di Losari sana, itu setiap selesai sholat Id, itu mercon rentengan, itu dinyalakan. Ayo gabung ya. Oh, bunyinya rame. Dung. Wah, gitu. Agak siang kemudian muncul rombongan barongan. Kalau di Cirebon berokan ya. Banyak juga yang rombongan yang biasanya keliling untuk membangunkan sahur. Ramai sekali. Dan ternyata ini semua ada hubungannya dengan sistem cukong. Cukongnya itu siapa? Para pemudik. Nah, di situ para pemudik, tadi juga Pak Inang sudah mengatakan bahwa para pemudik ini menunjukkan eksistensinya dengan beli mercon rentengan, menyewa barongan, membayari barongan, juga sekaligus menjadi tempat warga masyarakat di kampung saya untuk datang, antara lain karena berharap pekerjaan misalnya, terutama para pemudik-pemudik yang kelihatan sukses, mereka banyak didatangi warga masyarakat untuk minta tolong, siapa tahu dirinya atau saudaranya bisa mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, istri saya pedagang di pasar. Setiap tahun harapan para pedagang pasar itu adalah pemudik.
pemudik itu membuat pasar ramai. Padahal kita semua tahu sekarang di masa pandemi, kalau biasanya di masa normal pasar itu mungkin didatangi sekitar 2.000 warga sehari, sekarang paling cuma berkurang 10%-nya. Dari 10% itu yang beli paling cuma 10%-nya juga. Jadi sepi. Ekonomi kita memang sangat terpengaruh oleh pandemi ini. Harapan satu-satunya ya para pemudik. Nah sekarang kalau para pemudiknya itu dilarang, lalu harapan para pedagang siapa lagi? Jadi mudik itu ada juga urusannya dengan eksistensi ekonomi. Nah, ketika mudik ini dilarang, ekonomi kita makin susah. Karena itu saya menghargai usulan dari Pak Inang tadi yang mengatakan bahwa harusnya kita ini dapat kompensasi. Yang nggak mudik itu harus ada kompensasi. Cuma masalahnya nggak sederhana seperti itu. Orang mudik itu juga bukan karena persoalan kebutuhan, tetapi juga persoalan yang tadi, eksistensialisme. Di kampung, orang boleh menyalakan kembang api, menyalakan mercon, membuat keramaian dengan meriam bambu. Di kota, mana ada? Nggak ada. Itu juga masalah gitu, yang harus juga diperhitungkan oleh pemerintah jika pemerintah melarang melakukan mudik. Keramaian apa atau hiburan apa yang bisa dinikmati warga di kota? Paling-paling mereka pergi ke lokasi-lokasi pariwisata, lokasi-lokasi wisata, dan harus bayar. Yang gratisannya mana? Masalahnya masyarakat ini kelas ekonomi juga berbeda-beda. Kita semua tahu, di zaman mudik semacam ini yang mudik bukan hanya kelas pekerja, tetapi juga para pimpinan instansi, meskipun arah mudiknya beda. Kalau para pimpinan itu, atau orang-orang kaya itu mudiknya kan beda, bukan ke kampung halaman, tapi ke Bali, ke Singapura, ke Malaysia, ke Thailand, ke Jepang. Jepang, bukan Jepang, Jepang. Nah, jadi warga masyarakat yang dilarang mudik menikmati suasana lebarannya itu di mana? Bahwa keramaian-keramaian itu memang tidak ada kaitannya sama sekali dengan ibadah, betul. Tidak ada kaitannya. Mudik juga nggak ada kaitannya dengan ibadah. Mudik itu tradisi, mudik itu budaya. Dan ternyata budaya itu bukan hanya berlaku di Jawa. Saya melihat di luar Jawa, mudik pun juga terjadi. Bahkan sampai di Papua, ketika musim mudik terjadi, Lebaran, Tahun Baru, akhir tahun, mobilitas masyarakat di bandara, di pelabuhan, di terminal juga meningkat. Itu menandakan bahwa di sana pun terjadi mudik. Dan mudik juga tidak terjadi cuma di Indonesia. Banyak share dari teman-teman yang memperlihatkan bahwa di luar negeri pun mereka juga melakukan mudik. Jadi ketika kita hendak memperbincangkan tentang larangan mudik, yaitu tadi, apakah mudik itu penting? Sebenarnya nggak penting. Nggak penting-penting amat, setidak-tidaknya seperti itu. Tetapi bagi sebagian besar masyarakat kita, mudik itu penting. Bertemu dengan orang tua itu penting. Sungkem dengan orang tua itu penting. Bertemu dengan saudara-saudara itu penting. Melihat kembali kampung halaman itu penting. Buktinya apa? Sekarang transportasi kita sudah banyak, sudah cukup bagus. Kita tidak melihat lagi orang naik jendela agar bisa naik kereta api. Tapi di zaman dulu, ketika orang harus manjat ke jendela untuk bisa naik kereta api, ketika orang harus rela berada di kamar mandi di kereta api,
itu menunjukkan bahwa bagi sebagian besar masyarakat kita ini penting. Nah, saya pikir ini yang juga perlu diurai. Bukan cuma sekadar pemerintah harus memikirkan bagaimana kompensasinya buat orang-orang yang tidak mudik. Pandemi ini kan juga mengajarkan kita banyak hal. Misalnya banyak orang yang baru tahu bahwa oh ternyata Idul Fitri itu bisa dilakukan di rumah ya. Ternyata sholat Jumat itu bisa diganti sholat duhur ya. Misalnya soft dalam sholat itu ternyata boleh ya renggang 1 meter 1 meter. Itu kesadaran-kesadaran baru, pemahaman-pemahaman baru yang saya kira ini juga harus dilakukan terhadap para pemudik ketika pemerintah ingin melakukan larangan terhadap mudik. Kalau pemahaman itu tidak dilakukan, orang colong-colongan. Dilarang mudik tanggal 6, tanggal 10 pulang. Pertama. Kedua, selama ini yang kita pikirkan adalah mudik. Mengapa kita tidak berpikir ngehilir? Bukan ngegilir ya, ngehilir. Arah yang berbeda dari mudik. Nah, ini juga soal-soal yang perlu dipertimbangkan kembali, soal-soal yang perlu disadari kembali, soal-soal yang perlu diurai kembali, terutama oleh pemerintah yang ingin melarang kegiatan mudik. Tapi susahnya pemerintah juga punya argumentasi, yaitu menekan pandemi, meskipun contohnya juga agak aneh, yaitu pada kasus di India. Padahal juga diinformasikan bahwa di India kasus COVID itu mereka meledak di sana karena persoalan ritual keagamaan yang itu di sungai. Kita semua bisa memaklumi bahwa di sungai menggunakan masker ya susah. Tapi mudik menggunakan masker masih bisa. Sholat menggunakan masker masih bisa. Nah, kemarin kan Menteri Agama sudah mengeluarkan himbauan agar sholat Idul Fitri di rumah saja. Ini juga saya kira ada hubungannya dengan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pemerintah. Kalau Idul Fitrinya nunggu pengumuman pemerintah, nah berarti dia patuh pada pemerintah. Kapan Idul Fitri menurut pemerintah dia ikuti, berarti dia patuh pada pemerintah. Kita semua mesti berpikir positif, menduga yang baik-baik pada masyarakat, bahwa di situ membuktikan bahwa masyarakat kita memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap pemerintah. Sementara saya kira dari saya seperti itu, silahkan menyambung yang lain. Mantap. Silakan Prof. Endang, silakan. Ya. Silakan Prof. Endang. Terima kasih. Sudah, Mas. Ya, oke. Masuk. Masuk. Terima kasih. Bismillah. Jadi persoalan mudik itu nanti kita berhadapan dengan persoalan sosial budaya masyarakat kita. Di satu sisi ada norma yang mengatur itu secara tertulis. Yang kemudian muncul kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Jadi ini masuk dalam koridor hukum dan kebijakan. Kebijakan itu menerjemahkan ketentuan hukum yang berlaku. Biasa kita mengenal hukum positif. Hari ini masyarakat berkembang pesat. Dinamikanya luar biasa. Oleh karenanya maka kita harus bisa mampu menyikapi perubahan-perubahan itu. Termasuk pola tindak, pola pikir harus bisa menyesuaikan dengan perubahan-perubahan tersebut. Dan hukum, kalau memang itu, karena ini sudah menjadi ketentuan hukum yang digariskan oleh pemerintah melalui kebijakan, maka hukum dihadapkan kepada persoalan fase, ada satu fase bagaimana hukum harus memilih simpel tapi kompleks, bifurkasi hukum.
Jadi nampaknya simpel, tapi luar biasa kompleksnya. Multiplier efeknya tadi sudah diceritakan semua tadi, Pak. Dengan berbagai macam contoh-contoh. Nah, oleh karena itu maka, punten, di dalam sistem hukum itu ada yang disebut dengan kultur hukum. Kultur hukum itu ide, gagasan, persepsi, pandangan, perilaku yang akan mempengaruhi proses bekerjanya hukum itu sendiri. Apakah hukumnya akan ditaati atau dilanggar, apakah hukumnya akan dipatuhi atau disimpangi. Nah, kultur hukum ini nanti tergantung pada background-nya, latar belakang dari orangnya, latar belakang dari manusianya. Nah, pada titik ini maka kita melihat persoalan ketentuan hukum itu bukan pada persoalan rule and logic, but also behavior, tapi juga perilaku. Oleh karena itu maka pada titik ini kemudian kita berhadapan dengan dinamika yang sedemikian pesat, yang awalnya energi kesehatan di Wuhan, kemudian bergeser sekarang masuk menjadi energi politik, energi sosial, energi ekonomi. Nah, kita lihat sekarang contoh saja Selandia Baru. Belum pernah ada konser setelah COVID, tapi Selandia Baru kemarin masih ada konser. Bisa dilaksanakan tanpa masker dan sebagainya, tanpa ada social distancing. Artinya bahwa kebijakan-kebijakan yang digariskan oleh pemerintah bisa dilaksanakan dengan baik, dan di sisi lain masyarakat juga merespon dengan baik. Kita masuk ke India. Di sana juga ada tradisi Sungai Gangga dan sebagainya. Apa yang terjadi selanjutnya seperti yang kita lihat. Nah, itu sebuah cermin yang cukup bagus untuk proses pembelajaran. Pertanyaannya adalah, Indonesia ada di mana? Tadi oleh Pak Inang, harus ada subsidi mungkin ya kalau dalam bahasa sederhana oleh pemerintah, UMKM dan sebagainya. Tadi dari Pak Ken kalau misalnya ya, Gedogan, kampung dan sebagainya di kota susah. Hari ini mindsetnya berubah. Nah, pada titik inilah kemudian kita berhadapan dengan persoalan hukum, kesehatan, ekonomi, kemudian tarik-tarik juga masuk ke politik. Sehingga pendekatannya tidak bisa lagi pendekatan yang sifatnya parsial. Tapi harus integral, komprehensif, holistik, menyeluruh, Pak. Nggak bisa, kita hanya dari sosial budaya saja nggak bisa. Pada dulu kita harus ketemu sama orang tua, ikatan emosional dan sebagainya. Kalau nggak ketemu, nah biasanya begitu kan. Nah sekarang juga harus begitu. Kalau nggak ketemu takut dikutuk, Pak. Nah, seperti itu. Judulnya maling kundang ya. Mindsetnya Pak sekarang yang jadi problem besar kita tuh. Mindsetnya masuk ke dalam konteks gitu loh. Karena konteksnya berbeda, hari ini berubah. Jadi kalau konteks kita masih konteks zaman dulu, repot Pak, berhadapan dengan problem kesehatan hari ini. Nah, jadi kultur hukum masyarakat otomatis harus bisa menyesuaikan dengan konteksnya yang berlaku. Sebab sebuah sistem hukum bergantung pada substansi, pada peraturannya itu sendiri, kemudian bergantung pada aparaturnya, oke lah ada petugas dan sebagainya, siang malam, ya syukur-syukur 24 jam ya, alhamdulillah. Nah persoalan kulturnya, tanggal 6 nggak boleh, ya wis baliknya sebelum tanggal 6 misalnya. Berarti kan kulturnya, orang kita itu kadang-kadang pintar menyiasati itu Pak. Betul, kalau nggak boleh pakai mobil, pakai perahu Pak. Nah, seperti itu. Nah apa kita mau begini terus gitu, sementara udah 2021, orang sudah berpikir tentang Mars. NASA sudah bisa, robot sudah turun di Mars. Kita masih berkutat tentang persoalan-persoalan hal simpel tadi yang saya katakan bifurkasi tadi. Fasenya kelihatannya simpel untuk memilih, tapi sangat kompleks Pak. Bifurkasinya. Itu yang disebut bifurkasi hukum tuh, bifurkasi hukum. Jadi kelihatannya simpel tapi kompleks gitu. Karena kitanya belum siap menghadapi perubahan tuh. Padahal kan bisa kan, kalau misalkan kita lewat video call dan sebagainya, bisa sebetulnya. Dan nanti
Nggak usah harus tanggal itu, kan bisa nanti tanggal nanti berikutnya. Nah, yang seperti ini, pilihan-pilihan seperti ini belum siap karena persoalan kultur. Jadi kudu ketemu, walaku ya kudu, wajib. Ini yang jadi persoalan, Pak. Jadi kalau menurut saya, ini sebetulnya negara-negara besar, Pak. Bagus ini. Prospeknya sangat luar biasa ini. Sangat luar biasa, Pak. New Zealand itu kecil, di Selandia Baru itu kecil. Bisa mereka selesai. Nah, kita belajar dari sana dengan bercermin dari India gitu. Maksud saya seperti itu. Bisa insya Allah bisa. Kita punya semuanya kok. Punya sholat macam-macam sholat kan, segala macam amalan juga banyak gitu. Tinggal persoalannya implementasinya. Oleh karena itu maka pada saat bicara kultur hukum, bicara kesadaran. Karena nanti ujung kultur hukum itu kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. Tidak hanya sadar, to conform, tapi juga to obey, Pak. Masuk pada kepatuhan. Jadi mendarah daging, internalisasi, judulnya jagalah hati, agim. Iya Pak, harus begitu. Kalau nggak begitu, jadi nanti kita terjebak pada formalitas. Formalitas ini yang jadi persoalan. Apakah 24 jam tuh, jam 1 bengi masih anak polisi? Ini jadi persoalan nantinya. Jadi akhirnya kita selalu kejebak pada persoalan formalitas, simbol. Nah itu yang disebut kan artifisial, simbol-simbol tanpa makna, nggak memiliki makna apa-apa. Nah, oleh karenanya maka sekarang yang jadi persoalan adalah bagaimana policy pemerintah, baik pusat maupun daerah, mendukung UMKM, tanpa kemudian ada persoalan tadi Pak Inang katakan, Kang Tukuyo kudu mudik dan sebagainya, atau apa masalah-masalah kaitan dengan sektor informal, harus orang mudik yang beli, begitu kan? Nah, sekarang bagaimana kebijakan pemerintah masuk di situ dan masyarakat siap untuk mengubah cara pandang, mindset, termasuk juga persoalan-persoalan yang tradisi-tradisi tadi. Tinggal itu persoalannya, Pak. Jadi jangan kemudian kita kejebak pada masa lalu, karena konteksnya sudah berubah dan kita akan terus berubah ini. Bisa jadi nanti kita hidup bersama pandemi, bisa dengan COVID, Pak. Seterusnya. Jadi nanti ujung-ujungnya suatu saat nanti COVID itu kayak flu ringan, dengan catatan tidak ada komorbid. Dengan catatan itu, tapi ada komorbid, ya wis musnah. Habis berarti. Nanti kita rame-rame ke Mars sana. Kan NASA sudah ada program untuk apa? Vacation ke sana. Bukan mudik Pak, kalau ke Mars mah. Vacation, ke Jepang itu vacation itu. Bukan mudik itu. Jadi itu tuh nama traveling, Pak. Trennya kan begitu. Bisa jadi nanti kita ke sana, Pak. Memang kondisinya bumi udah begini, makanya save of the earth kan. Selamatkan bumi, kalau bukan kita, siapa lagi gitu. Makanya kulturnya harus diubah. Dari mulai yang kecil, dari penggunaan sampah plastik dan sebagainya, sampai kemudian cara pola makan, pola konsumsi dan sebagainya gitu. Harus begitu. Cuma masalahnya kayak tidak mudah mengubah kultur itu. Learning by process. Tergantung kepada bagaimana kemudian yang bersangkutan itu, punten mohon maaf, baca buku. Repot kan kalau sudah begini. Kayak kita kan rajinnya baca WA, bukan baca buku. Literasi baca, nomor siji kan literasi baca itu. Literasi baca, literasi teknologi, literasi ajak lalen, keuangan kudu wong sugih, Pak. Sekolah pengen dhuwur. Literasi keuangan, terus kemudian literasi budaya, bagian dulu sampai dulu tetap ngormati Pak Badar konon. Jadi ada literasi budaya tetap landasannya. Nanti ujung-ujungnya pada persoalan-persoalan apa tadi kultur, tradisi dan sebagainya. Jadi literasi bahasa kudu kuat, literasi baca kudu kuat, literasi teknologi kudu kuat, literasi keuangan kudu kuat, literasi budaya kudu kuat. Kalau itu semua enggak bisa memahami itu, habis kita. Karena kita sekarang eranya literasi transformasi teknologi. Kalau pengen jadi sebuah bangsa yang besar dan kemudian maju, bisa berhadapan dengan negara-negara lain yang hari ini sudah siap-siap untuk terbang tinggi. Kita masih terjebak di situ itu loh. Ini yang harus kita pikirkan bersama-sama ini. Nah itu Pak. Jadi maksud saya mudik oke lah, bisa mudik silakan. Tapi dengan catatan-catatan tadi. Jadi harus integral, komprehensif, holistik. Kalau misalkan dilarang, that is okay, lebih bagus menurut saya. Tapi dengan catatan tadi pemerintah nanti UMKM dan sebagainya sehingga tidak ada baik ekonomi makro, ekonomi mikro, sehingga tadi tidak ada hambatan-hambatan untuk pengembangan ekonominya.
masyarakat lapis bawah. Seperti itu, Pak. Ya contoh simpel aja lah, alun-alun Kejaksan tuh. Lucu kan jadinya kan? Lucunya kenapa? Pindah aja, Pak. Sampai pindah sekarang. Bukan daerah situ, tapi akhirnya masuk ke jalan-jalan kecil gitu loh. Hanya memindahkan sampah sebetulnya. Nah, kebijakan-kebijakan semacam itu harusnya sudah tidak terjadi lagi kan di era hari ini. Mestinya. Nah, mestinya seperti itu. Jadi nanti ya integral, komprehensif, holistik tadi. Jadi jangan kemudian kita berbicara tentang masalah bagaimana sebuah kota memiliki taman kota yang bagus, yang indah, tapi di sisi lain penyelesaian yang UMKM-nya sendiri belum selesai masalah PKL-nya. Kadang-kadang kan kita parsial pendekatan-pendekatannya. Jadi ini yang problem besarnya. Sehingga oleh karena itu nanti pendekatan harus partisipatoris, pendekatan-pendekatannya. Termasuk pendekatan kebijakan juga harus partisipatoris. Jadi harus pelibatan masyarakat. Judulnya mungkin ya bagaimana kemudian penguatan ekonomi, kelembagaan dan sebagainya. Tapi embedded di dalamnya ada masyarakat. Jadi tidak lagi top down, tapi bottom up begitu loh. Harus begitu Pak. Kalau enggak repot sekarang. Jadi harus berubah pola pikirnya. Berubah semua. Sehingga nanti kesadaran, kepatuhan terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah bisa dipahami bersama-sama oleh masyarakat. Tidak dengan kemudian dengan dalam tanda kutip strategi tadi. Nggak boleh di darat, kita ke laut. Kan begitu. Itu kan sebetulnya bahasanya. Malu tuh. Malu kitanya Pak. Sebagai sebuah bangsa modern tuh. Malu. Bagaimana kalau orang lain melihat gitu. Ada sebuah kebijakan pemerintah yang notabene itu kebijakan yang progresif lah kalau misalnya sih bagus itu. Cuma tinggal cara penyampaian pemerintah, penguatan kebijakan pemerintah saja sebetulnya. Jadi jangan parsial seperti hari ini gitu. Sebetulnya harusnya begitu. Dengan segala macam dinamika persoalan-persoalan ekonomi Pak ya. Ekonomi kita kan hari ini seperti ini. Sulit. Seperti itu Pak. Nah jadi balik lagi pada persoalan tadi bahwa dilarang mudik, oke, dia sebuah norma hukum tertulis. Baik. Kebijakannya seperti yang kita lihat. Penyekatan oke. Tapi di sisi lain ekonomi juga harus kita bangun. Kemudian di sisi lain juga nanti muncul dari Dinsos untuk kaitan dengan perubahan-perubahan kultur masyarakat. Ya terserah mau menggunakan kebijakan seperti apa, sosialisasi dan sebagainya. Tapi dengan satu catatan besar tadi, ekonomi diperbaiki. Dan kemudian ya tingkat kecerdasan masyarakat juga harus dibangun. Itu kita belum lagi bicara tentang online loh Pak. Pendidikan di era online. Wah itu lebih itu lagi tuh. Wah uslah keder ngomongnya kan. Itu Pak. Jadi ini sebetulnya hari ini kita sedang diuji betul ini. Sedang diuji betul. Sangat diuji Pak hari ini. Makanya balik lagi pada diri kita masing-masing. Karena hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Jadi sejatinya tergantung orangnya. Orangnya mau bagaimana menerjemahkan kebijakan itu. Seperti itu Pak sebetulnya. Jadi balik lagi persoalan bagaimana kemudian bisa memahami tujuan-tujuan yang akan dicapai dari sebuah kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Seperti itu kalau menurut saya. Jadi dengan bercermin dari beberapa kasus ya. Di India, Selandia Baru, Italia, Spanyol gitu loh. Nah itu untuk pembanding. Bagaimana di tradisi yang kuat akhirnya begitu. Bagaimana kemudian sebuah negara yang bisa menangani dengan baik. Selandia Baru kemarin ada konser dan sukses. Tidak ada problem apa-apa. Nah harusnya kan belajar dari sana tuh. Seperti itu. Nah ini tugas pemerintah. Seperti itu Pak menurut saya. Jadi apapun yang kita hadapi hari ini adalah bisa jadi nanti ini akan terus berkesinambungan dan kita akan hidup bersama COVID. Bisa jadi itu. Bisa jadi seperti itu. Apalagi kemudian muncul varian-varian baru kan. Nah balik lagi pada kemampuan kita. Berarti kita kudu jemur, kita harus banyak sayuran, kita harus olahraga dan sebagainya. Berarti kan ke orangnya lagi. Celakanya pada saat kita berhadapan dengan kultur yang apatis, pesimis. Oleh sebab karena daya dukung ekonominya lemah. Wis mau wayai mati Pak, ya wis bae mati. Seperti itu, usak diri Pak. Jadi nggak ada ikhtiar bahasanya. Nah itu ya frustasi, berarti mereka sudah apatis gitu. Jadi melihat masa depan suram wis. Dunia kan dihadapan seperti itu. Iya masa depan suram lah. Masa depannya suram wis bubar. Kurang lebih seperti itu Pak. Oke, Prof nah, ya. Oke, terima kasih. Punten, Ya. mohon maaf.
Terima Ya. kasih. Waalaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mikdad. Nanti setelah Oke, ini oke. baru Habib ya. Habib Syekh setelah ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kata kunci Endang tentang kompleksitas masalah. Ya memang persoalannya memang kompleks. Sebenarnya kalau kita objektif, memang pemerintah itu ada dilema. Di satu sisi dia dengan mudik ada harapan ada sebuah perbaikan ekonomi. Ini catatan saya. Mudik itu kan sebagian besar di Jawa. Dan Jawa itu punya kontribusi 58% terhadap PDB loh. Jangan lupa. Tinggi sekali. Dan harapan dari mudik itu untuk menggerakkan roda ekonomi yang selama ini karena pandemi turun luar biasa itu besar sekali dari pemerintah. Tapi ada dilema lain. Ada risiko-risiko yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya. COVID. Ada keinginan untuk mendorong perbaikan ekonomi dengan membiarkan mudik. Tapi di sisi lain ada risiko-risiko besar. Ini pilihannya kemana? Nah, di sini saya melihat bahwa pemerintah, kenapa terkesan pemerintah ada seperti tarik ulur, seperti bermain layang-layang? Karena memang pertama saya katakan ada kepentingan ekonomi di sana. Kalau Anda baca catatan tentang perkembangan kontraksi ekonomi di negeri ini, bukan hanya Indonesia ya. Dunia itu 2020 kontraksi ekonomi itu di bawah 7% loh. Nah, di atas 7%, minus. Negara di dunia yang plus, yang surplus dari segi perkembangan ekonomi hanya Cina. Cina itu pun hanya 1,5 loh. Kalau tidak 1,5, 1,9. Itu jauh di bawah rata-rata Cina yang perkembangan ekonominya 9%. Tidak ada negara di dunia ini yang plus kecuali Cina. Semuanya minus. Jadi setiap negara sekarang mencari, mensiasati bagaimana supaya ekonomi bergerak, tapi dengan catatan tidak kemudian menimbulkan problem baru. Karena itu pelajaran dari India di situ. India itu sebenarnya tergolong sukses sebagai sebuah negara. India adalah produsen vaksin terbesar di dunia. Berhasil India mendorong vaksinasi. Tapi kemudian lalai dan kemudian ada sebuah acara Kumlem itu yang melibatkan biasanya kadang-kadang bisa 16 juta itu, tapi tahun yang April kemarin nggak sampai, sekitar 5 jutaan lah. Yang ada di Sungai Gangga tuh hampir 1 juta. Akhirnya kembali mengalami masalah, ditambah dengan ada mutasi baru, mutan. Jadi ini persoalan yang tidak mudah. Maka saya katakan pemerintah ini berada dalam situasi dilematis. Ingin membiarkan mudik, resiko COVID, dan itu nanti akan kembali parah. Tapi di satu sisi dia pemerintah berharap ada sebuah perbaikan ekonomi, menggerakkan ekonomi. Mudik itu pengaruhnya besar sekali. Besar sekali. Karena itu ketika kita menyaksikan ada semacam trik-trik yang membiarkan sedikit kemudian sebagainya, itu barangkali kita pahami sebagai sebuah ikhtiar. Ini ada yang menarik, ada yang perlu diberikan catatan. Indonesia itu besar loh, 270 juta loh. Bagaimana kita dengan mudah kemudian kita melakukan katakanlah spesimen pemeriksaan terhadap masyarakat yang dalam jumlah besar itu? Enggak mudah. Kita sudah melewati standar WHO 70.000 sehari. WHO itu kurang lebih sekitar berapa persen ya? Kalau tidak salah sekitar 50%. Kita itu sudah relatif bagus. Perkembangannya bagus. Jadi kalau kemudian kita berpikir vaksinasi menyelesaikan masalah, itu juga kecerobohan. Saya ingin sampaikan kepada teman-teman ya, vaksinasi itu di seluruh dunia itu darurat. Ceroboh kalau kita berpikir vaksinasi itu sebagai sebuah ikhtiar optimal, salah. Seluruh dunia menyebut vaksinasi itu keadaan darurat. Tidak ada vaksinasi ditemukan dalam waktu 1 tahun, nggak ada. Kalau kita berbicara secara ilmiah. Karena teknologi modern oke, agak mendingan. Tapi jangan lupa, masih dalam keadaan darurat. Karena itu WHO tetap mengatakan vaksinasi tetap mengharuskan kita untuk kemudian mentaati protokoler. Ini yang harus kita ingat. Jangan kemudian berpikir vaksinasi selesai, apalagi di Indonesia belum sampai 50%. Ini untuk teman-teman ya. Vaksinasi di sebuah negara itu baru memberikan efek herd immunity kalau sudah
mencapai 50%. Kita belum, jauh. Karena itu pemerintah dilema di sini. Dilema mau ngelepas mudik secara bebas, bahaya. Bisa seperti India. Apalagi seperti disebutkan Kang Endang tadi, tingkat kedisiplinan kita parah banget. Mohon maaf ya. Tingkat kedisiplinan kita parah. Nggak usah jauh-jauh, Mas. Di Depok ini saya kebetulan ada di sebuah perumahan, ya Perumnas lah. Masih mending di lingkungan Depok ini. Begitu Anda keluar dari Depok, dari komplek itu, nggak ada COVID itu. Saya itu berkali-kali berteriak kepada wali kota Depok itu, ya Allah. Termasuk kepada Ridwan Kamil saya berteriak, pemerintah daerah harus turun, nggak bisa. Kedisiplinan masyarakat kita rendah sekali. Saya pernah mengusulkan bahwa perlu ada muatan spiritual dalam soal mentaati prokes itu. Dan itu harus ada peran para ulama, masjid dan lembaga-lembaga keagamaan. Karena kita masih ada semacam kita masih punya rasa hormat terhadap tokoh-tokoh, terhadap ulama dan sebagainya. Nggak mudah. Kita jangan membandingkan dengan Finlandia yang penduduknya tidak sampai 5 juta. Nggak sampai 5 juta, Finlandia itu gampang banget. Barangkali mungkin Endang jadi gubernur di sana, selesai itu. Mas Inang jadi gubernur di sana, selesai. Ini kita 250 juta dengan sebuah budaya lebih dari 700. Dengan karakter. Anda ada ulama yang bercerita bagaimana orang Madura tuh. Di Madura nggak ada COVID. COVID takut pada orang Madura itu. Boro-boro. Jadi memang saya sempat nulis bikin status sederhana. Sebenarnya kalau kita memiliki kesadaran yang baik dalam soal penanganan COVID ini, saya optimis. Apalagi Indonesia itu ditunjang oleh kondisi cuaca yang relatif bagus. Kita ini tingkat kelembaban agak tinggi, agak rendah maksud saya. Jadi kalau droplet itu jatuh, itu langsung mengering lebih cepat. Beda dengan di Amerika. Di Amerika itu tingkat perkembangan terinfeksi besar sekali karena tingkat kelembaban tinggi sekali. Termasuk di Saudi. Kita ini diuntungkan oleh kondisi udara yang relatif panas. Sehingga katakanlah penyebaran relatif tidak terlalu masif seperti di India dan sebagainya. Tapi tetap kita waspadai itu. Dan saya berharap pemerintah daerah tuh intens mendorong yang namanya prokes itu. Kalau Anda berpikir begini, Anda tentang kondisi COVID ini. Ini untuk perbandingan. Malaria itu sejak pertama-tama dimulai vaksin itu perlu 400 tahun loh. Polio itu perlu waktu 200 tahun loh. Nah, karena kita era modern sekarang ini sudah teknologi maju, kita ini harus bersabar agak mendingan 5 tahun. Tapi 1 tahun saja sudah tidak sabar. India itu hanya beberapa bulan sudah tidak sabar. Sudah ingin segera bebas. 400 tahun. Dan Anda tahu sampai hari ini BCG itu, vaksin BCG masih ada. Vaksin apa lagi? DPT masih ada. Itu gambaran betapa panjangnya. Jadi kita ini jangan menyederhanakan masalah. Lalu kemudian berbicara soal pengelolaan keuangan negara. Mas, saya berkali-kali mengatakan APBN Indonesia itu parah. Anatomi APBN kita tuh parah sekali. Dan itu dimulai dari sejak lama, sejak Orde Baru. Dirusak lagi di era SBY. 10 tahun, babak belur. Parah sekali APBN kita. Berat sekali APBN kita itu. Nggak mudah. Saya katakan siapapun yang jadi presiden di negeri ini akan kesulitan. Perlu waktu panjang. Karena itu saya berharap nanti pengganti Jokowi itu benar-benar yang bisa melanjutkan lebih baik lagi. Karena benar sih katakan oleh Bung Endang, itu kompleks persoalan kita. Persoalan hukum masih amburadul, tata tertib enggak, masih macam-macam. Jadi kembali pada persoalan mudik. Mudik itu memang seperti disebutkan negasi, memang sesuatu yang agak sosial budaya ya. Sosial budaya, walaupun sosial budaya itu berangkat dari apa ya? Dari nilai-nilai spiritual. Mudik itu budaya yang lahir dari katakanlah output dari kegiatan spiritual puasa. Dan itu sebenarnya dimulai mudik ini sekitar 10 tahunan kalau tidak salah mulai ramai mudik itu. Jadi benar-benar sebuah pergerakan masyarakat. Dan ini mungkin perlu tahu Bapak-bapak, pergerakan mudik itu dalam badan normal itu di atas 20 juta loh. Anda kira gampang mengatur 20 juta orang? Anda kira gampang kemudian melakukan cek vaksin
dengan swab, dengan PCR, dengan genus itu terhadap 20 juta dalam waktu bersamaan. Karena itu pemerintah membatasi 6 sampai 17, lalu kemudian sebelumnya dibiarkan longgar, tapi ini saya katakan lagi-lagi persoalan dilematis. Jadi kompleks sekali kawan-kawan, kompleks sekali. Kita ini nggak bisa menggampangkan, menyederhanakan. Nah sekarang yang saya harapkan sebenarnya satu, pemerintah daerah yang kebetulan langsung berhadapan dengan masyarakat itu lebih intens, lebih serius, turun. Saya suka dengan bupati wali kota Bima Arya Bogor dia turun ke lapangan. Ada lagi beberapa kepala daerah yang turun ke lapangan mendorong masyarakatnya. Hanya itu. Jadi yang paling sederhana sebenarnya bukan vaksinasi, bukan apa, prokes. Itu salah satu kita cara memerangi pandemi ini. Mudik, ya kalau berbicara asik-asik tanpa mudik, Lebaran, saya kira bagi orang-orang seperti Ken Nagasi, seperti Mas Inang, Kang Endang, nggak ada pengaruhnya loh. Apalagi Endang nggak bisa mudik ya. Endang nggak akan mudik. Endang nggak perlu mudik, di Cirebon istrinya ngapain? Ken Nagasi mudik nggak perlu kan NTD, Ken? Kalau aku persoalannya sederhana. Boleh Lebaran tanpa mudik, asal jangan Lebaran tanpa mudik. Ya ini bahaya. Maksudnya dek ini yang mana? Dek yang jelas loh. Jadi itu harapan dia ya. Di mana ini? Ini Dawari nih. agak tendensius Ken nih, Jadi mari kita mencoba berperan sebagaimana katakanlah kemampuan kita, bidang kita. Sekali lagi saya katakan ini dilematis sekali. Pendekatan Ken yang budaya itu ya saya kira masukan yang bagus. Ada kegelisahan. Anak saya aja yang dari Malang itu yang mau pulang ke Depok, saya itu sebutnya sebagai balik. Tetap saya minta kepada dia kalau bisa ada tes lah, swab atau genus. Ya saya berharap memang untuk yang akan datang penanganan lebih baik, dan harapan saya untuk di Lebaran ini mudah-mudahan mobilitas masyarakat yang sekarang ini perkiraan para ahli itu sekitar 7 jutaan ya, tidak seluruhnya mudik. Ada yang bisa menahan diri, tapi ada yang tidak bisa, tidak menimbulkan klaster baru. Karena kalau klaster baru muncul, itu berbahaya sekali. Berbahaya tidak hanya bagi kesehatan, tapi juga bagi perkembangan ekonomi. Ini sekedar perbandingan untuk Bapak-Bapak. Selama pandemi itu sektor-sektor yang terpukul luar biasa. Transportasi itu terkontraksi sekitar 15,4%. Hotel itu terkontraksi minus 24%. Restoran 6,68%. Jadi parah sekali dampaknya. Saya itu bulan Juni sampai Agustus itu ada kesibukan di Jogja kurang lebih sekitar 3 bulan. Wah, kalau melihat Jogja tuh ngeri, kasihan. Hotel tutup. Anda tahu hotel, saya ini hampir tidak penuh 3 bulan lah. Dalam 3 bulan itu saya kurang lebih sekitar 40 hari nginep di hotel. Anda tahu berapa tarif hotel? Tarif hotel yang biasanya 600.000 hanya dijual 143.000. Belum lagi hotel banyak yang tutup. Hanya hotel bintang 5 saja yang jaga gengsi, mereka menahan harga. Itu pun sepi. Bahkan banyak hotel-hotel yang tertutup. Jadi saya kira pilihan yang sulit bagi pemerintah sekarang ini. Kita berharap ada katakanlah ada kelenturan, ada mekanisme yang lebih katakanlah fleksibel. Ekonomi jalan secara perlahan. Kemudian juga saya bilang kesehatan masyarakat terlindungi. Bagaimanapun kesehatan tetap mutlak penting. Seperti juga ekonomi penting. Tinggal bagaimana pendulum ini bisa diseimbangkan dengan cara yang katakanlah yang cantik. Sekali lagi saya kutip pendapatnya Kang Endang, kompleks memang ini persoalan, sangat ruwet. 270 juta itu beda dengan ngurus Masjid At-Taqwa. Beda. Ngurus Masjid At-Taqwa aja kelabakan, apalagi ngurus 270 juta. Terima kasih. Ini sekedar percikan pemikiran saja. Terima kasih kepada teman-teman. Saya menunggu responnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Beberapa narasumber menyampaikan pemaparan dari berbagai sudut. Ya. Saya coba melengkapinya dari sudut yang jadi konsen saya, yaitu dari sudut tasawuf. Bagaimana memandang mudik dari sudut tasawuf. Yang pertama,
bahwa perlu ada edukasi kepada masyarakat, perlu ada pencerahan terutama dari kalangan tokoh atau siapapun yang punya akses untuk berinteraksi kepada masyarakat. Bahwa tadi juga ditegaskan oleh beberapa narasumber bahwa mudik itu adalah sebuah ritual, sebuah kegiatan budaya, bukan kegiatan agama. Karena tidak ada satu nas pun sepanjang telaah saya yang menyuruh orang untuk kemudian mudik silaturahmi misalnya, khusus waktunya disebut misalnya di akhir di Idul Fitri. Itu tidak ada sebuah penegasan khusus ya, baik dalam Al-Quran atau dalam hadis-hadis yang muktabar. Saya belum menemukan itu ya. Jadi lebih kepada sebuah prosesi, sebuah kegiatan budaya, dan memang untuk memadamkan sebuah kegiatan budaya itu seperti yang dikatakan. Jadi jadi masuk bid'ah juga ya. Bid'ah. Iya, bid'ah solihah, bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah, iya. Jadi itu yang perlu dikatakan. Jadi jangan orang kemudian bersemangat untuk mudik, misalnya dengan wah itu mengatasnamakan agama lah, atau terprovokasi dengan dalil-dalil agama, itu sama sekali tidak ada itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berangkat dari sebuah cerita. Ya, memang masyarakat Indonesia, mungkin teman-teman pernah mendengar kisah dari Gus Dur bahwa ini anekdot dari Gus Dur ya, ada 3 orang katanya tenggelam di laut, orang dari Amerika, Perancis, satunya orang Indonesia ya kan. Kemudian ketemu jin itu kan. Kemudian masing-masing dikasih satu permintaan. Orang Perancis minta dipulangkan ke Perancis, orang Amerika juga begitu. Nah, terakhir orang Indonesia karena sendirian di laut, apa permintaannya? Dia minta dipulangkan lagi 2 temannya tadi. Nah, ini menunjukkan ini anekdot, orang Indonesia itu nggak kuat sendirian. Orang Indonesia itu maunya ngobrol, orang Indonesia itu ketemu, kepingin bercanda, kongko-kongko dan ngopi-ngopi gitu ya. Iya. Atau kalau kata Warkop DKI, ora et labora, ora mangan ora papa. Iya. Iya. Berikutnya saya ingin mengutip satu ayat Al-Quran dalam surat Al-Hasyr ayat 14. Surat Al-Hasyr ayat 14. Allah mengatakan tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian kira bahwa mereka itu satu hatinya. Tapi sebenarnya ya, kalian mengira mereka itu kompak, tapi sebetulnya hati mereka tidak bersatu. Nah, ini ayat ini mengisyaratkan bahwa banyak orang-orang yang secara dohir mereka kompak ya, bajunya dan lain sebagainya, tapi hatinya nggak bertemu. Lah, mudik yang ditawarkan oleh ahli ma'rifat, oleh kaum sufi adalah mudik hati. Anda percuma mudik kalau memang Anda nggak cocok dengan orang tua Anda nggak cocok dengan saudara Anda nggak cocok dengan keluarga Anda. Maka mudik itu nggak punya makna bagi Anda. Anda akan datang malah bawa masalah nanti. Apalagi kalau semakin lama semakin banyak masalah biasanya. Ya. Jadi ini persoalan mudik hati. Jadi ketika hati sudah nyaman, ketika hati sudah berdamai, karena itu kata orang sufi, kalau orang sudah berdamai dengan dirinya sendiri, berarti dia akan berdamai dengan Tuhan. Kalau sudah berdamai dengan Tuhan, maka dia akan berdamai dengan alam di sekitarnya, dengan manusia yang lain, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan binatang, dan tidak ada satupun yang tersakiti. Maka pertanyaannya, apakah dalam hari Lebaran ketika mudik tidak ada kejahatan terjadi? Enggak juga. Ternyata ada kejahatan masih terjadi. Ada hal-hal yang kejahatan yang luar biasa terjadi. Ini kenapa terjadi ini? Karena memang orang mudiknya mudik jasadi, bukan mudik qalbi. Mudik jasadnya saja berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, dari satu provinsi ke provinsi yang lain, dari satu kota ke kota yang lain. Tapi hatinya tidak pernah mudik, hatinya membawa kebencian. Ada orang perjalanan, ini namanya disebut dengan safar maksiat. Karena itu di sebagian fikih, orang kalau melakukan sebuah safar maksiat, sholatnya nggak boleh dikosor, karena dia nggak dapat diskon. Ya, bahkan tidak layak dia untuk sholat, karena sudah niatnya melakukan safar untuk menyakiti orang, bahkan untuk membunuh orang. Ya, ini kan mudik, ini hatinya belum mudik. Nah, jadi berbagai masalah yang terjadi adalah karena orang hanya mudik secara jasad. Bang Migdad belum dimut, Bang, itunya, Bang. Kenapa? Namanya? Oh iya, maaf.
ya mudiknya secara jasad tapi hatinya belum mudik. Itu yang selalu ditekankan oleh kaum sufi. Yang kedua, poin yang ketiga, menurut ahli ma'rifat, ini juga merupakan sebuah edukasi buat masyarakat bahwa Lebaran itu, mudik itu bukan hanya terjadi setelah Ramadan. Rumi mengatakan bahwa hakikat Lebaran itu, mudik itu terjadi setiap waktu. Ya. Mudik itu bisa dilakukan kapan saja. Ketika apa? Mudik itu kan kebaruan. Id itu artinya sesuatu yang kembali kepada asal. Yaitu manusia selalu melakukan hal yang baru. Orang ketika di hari Lebaran, yaitu menjadi pribadi yang baru. Ya, semangatnya baru, kepribadiannya baru, akhlaknya baru, tutur katanya baru, semua serba baru. Maka kebaruan batin ini yang merupakan hakikat daripada Lebaran, dan itu bisa dilakukan kapan saja. Karena itu orang sufi Lebarannya setiap hari, setiap puasa, hari pertama puasa itu sudah Lebaran mereka, dan seterusnya, tidak menunggu nanti setelah 30 hari. Jadi hakikat mudik, hakikat Lebaran itu ketika manusia kembali, hakikat manusia sadar tentang dirinya, kembali sadar akan asalnya, kemudian selalu berbuat baik, selalu memancarkan kebaikan, itulah manusia yang sedang mudik, itulah manusia yang berhari raya, sehingga tidak perlu seorang kemudian harus bersemangat harus ketemu orang tuanya sekarang juga, misalnya harus ketemu secara zahir. Ya, Anda mungkin pernah dengar kisah sahabat Rasulullah yang dari Yaman itu, Uwais Al-Qarni. Dan sampai sekarang itu diperdebatkan dia sahabat Nabi atau tidak, karena secara fisik tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Tapi pernyataan Nabi, ya, pujian Nabi, apresiasi Nabi terhadap sahabat ini hampir jarang ditemukan kepada sahabat-sahabat yang hampir tiap hari ketemu Nabi, hampir tiap hari mudik sama Nabi. Ya, dia bilang apa? Aku mencium aroma nafas Ar-Rahman, nafasnya Allah SWT dari Yaman. Ya, kenapa waktu itu? Kenapa si Uwais yang tinggal di Yaman nggak bisa bertemu dengan Nabi, ya, nggak bisa mudik, dia berangkat dari Yaman ke Madinah karena saat itu dia sedang mengurus orang tuanya, ya, orang tuanya, ibunya yang sedang sakit keras dirawat sama dia nggak bisa ketemu, dan ibunya udah pesan kamu boleh, karena dia rindu kepada Nabi, dia maksa ingin hadir secara fisik ketemu Nabi. Saat itu Nabi berada keluar kota, ada keperluan keluar kota, tidak berjumpa dengan Nabi. Karena dia sudah pesan sama ibunya supaya jangan berlama-lama, kalau Nabi nggak ada kamu harus segera pulang. Akhirnya dia pulang. Tetapi meskipun tidak berjumpa dengan fisik, tetapi hatinya menyatu. Tadi saya katakan tadi, mudik hati. Oh, ya, Nabi tetap mencintainya, Nabi tetap menyanjungnya, dan Nabi memberikan pujian luar biasa kepada dia. Lah, ini pemahaman-pemahaman seperti ini harus diedukasi, disampaikan kepada masyarakat kita bahwa hubungan batin, hubungan hati itu jauh lebih penting daripada hubungan secara fisik. Ya, apalagi kalau tadi orang sudah nggak ada kecocokan, ya, ketemu malah nggak bisa lama-lama, malah nanti berantem, malah nanti ribut. Tapi kalau hati yang sudah cocok, hati yang sudah klop, frekuensinya sama. Ya, kata ada satu pepatah Arab mengatakan zur hibban tasjad hubban. Kamu kalau berkunjung jangan sering-sering, biar nambah cinta. Ya, orang kalau berkunjungnya durasinya agak jarang, itu malah akan timbul sayang, akan timbul kangen. Tapi kalau sering-sering malah bosan nanti. Apalagi, bukan hanya bosan Ayahi, tapi juga makanan habis. Makanan habis nanti, biayanya banyak juga. Iya. Jadi kemudian yang terakhir, catatan menurut ahli ma'rifat, tentu kalau bicara tentang bagaimana pandangan mudik menurut kaum tasawuf, mereka punya sudut pandang tersendiri. Seperti yang tadi saya sampaikan, hakikat itu adalah selalu menuju kebaruan, dan mereka tiap hari mereka berhari raya, ya, karena mereka tidak pernah lupa asalnya. Orang yang tidak mengalami hari raya itu adalah orang yang lalai, tidak lupa, orang yang lupa kepada asal dirinya. Dan yang terakhir, catatan yang terakhir tentang ini kaitannya dengan komentar saya terhadap beberapa narasumber tadi, ya, dan merupakan sebuah solusi di di tengah masyarakat kita.
yaitu bahwa pandangan khusus kaum tasawuf terhadap manusia, pemuliaan manusia. Bahwa manusia itu memiliki sebuah kemuliaan inheren, nggak peduli agamanya, keyakinannya, atau apapun yang dia miliki. Jadi sebagai manusia itu dia mulia. Karena itu persoalannya yang terjadi di tengah masyarakat kita ini berbagai persoalan masyarakat yang ada, persoalan keagamaan, persoalan sosial. Karena memang manusia itu nggak punya harga. Kita nggak memuliakan manusia. Padahal agama itu berangkat dari titik apa? Memuliakan manusia. Walaqad karramna bani Adam, itu ayat kalau itu digunakan, difahami, dihayati, diamalkan, berbagai persoalan sosial, persoalan keagamaan kita selesai. Kenapa terjadi sekarang ini banyak orang beragama malah tidak memuliakan yang lain? Bahwa tidak ada makhluk yang lebih mulia daripada manusia. Nah, kenapa ini mudik dilarang? Nah, ini kan kalau memang pemerintah jujur melarang itu demi menyelamatkan rakyatnya, saya pikir semua akan setuju. Tapi persoalannya kan ada oknum-oknum yang menyalahgunakan jabatan. Yang kemarin dalam kasus seperti yang disyaratkan tadi ya, menggunakan alat yang sudah bekas dipakai lagi. Ini kan membahayakan manusia. Dan tidak ada sebuah kejahatan yang lebih daripada kejahatan terhadap manusia. Itu tidak akan terampuni. Ya, orang kalau melakukan dosa apapun, di zaman Nabi itu pernah ada orang, sahabat Nabi, ya kan, dia mencuri kain kafan dan berzina dengan perempuan yang sudah mati. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Karim. Tapi kalau sudah menyangkut kejahatan terhadap manusia yang hidup, terhadap manusia itu Tuhan tidak akan mengampuni. Ya kan? Karena orang ini masih hidup, dan berapa banyak orang yang kemarin takjil sianida di mana itu, di Jogja. Seperti itu kan berarti manusia itu tidak ada kemuliaan terhadap manusia. Kita memandang manusia itu sehina itu. Nah, ini ya. Jadi mudik yang sebenarnya yang ditawarkan oleh kaum sufi adalah mudik hati, dan kemudian adalah kita berusaha memuliakan manusia, jujur terhadap manusia. Kalau berangkat daripada seperti ini, maka rakyat akan percaya kalau pejabatnya jujur. Nah, sekarang kalau pejabatnya nggak jujur, rakyat nggak percaya, apalagi hanya pertimbangan ekonomi tanpa pertimbangan keselamatan orang atau kepentingan-kepentingan kelompok dan lain sebagainya. Itu yang akan menjadi masalah. Saya akhiri dengan sebuah kisah, katanya di Fir'aun itu adalah contoh pejabat yang baik. Fir'aun dengan segala keangkuhannya, dengan segala kesombongannya, itu Nabi Musa berdoa supaya dihancurkan Fir'aun itu. Tapi dikabulkan oleh Allah baru 40 tahun dikabulkan. Nabi Musa heran bertanya, ya Allah kenapa kok Fir'aun ini kok panjang umur, kok saya sudah berdoa 40 tahun. Kata Allah, wahai Musa, Fir'aun dengan segala dosanya, itu dia dosa terhadap aku. Tapi kebaikannya, dia sebagai pejabat yang baik. Dia bangun jembatan, dia bangun ini, dia bangun rumah sakit, dia bangun ini. Manfaatnya buat banyak orang. Karena itu aku bikin dia agak awet. Nah, jadi orang kalau mau agak awet, jadi berbuat baiklah kepada orang lain. Distribusikanlah kebaikan, muliakan manusia. Tuhan akan memberikan kebaikan kepada Anda. Itu saja dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Bib ya. Luar biasa nih tinjauan dari sudut pandang sufi ya. Mas Kardi, silakan. Mas Kardi bisa gabung, ini dari tadi katanya menyimak. Selamat datang Pak Slamet ya. Dan Mas Kardi, ini calon doktor juga nih, Prof ya. Mas Kardi, silakan. Mas Kardi, halo. Oke, silakan Mas Kardi. Sambil nunggu Mas Kardi, kita lihat ada Wali nih yang biasa mudik. Gimana tahun ini, punya cerita apa? Apa memang udah siap nggak mudik? Ini anak asuhnya Paken ya? Oke, siap. Kang Badar, Kang Haji Badar. Ya. Ada Kang Nagasi, ternyata orang Losari dia ya. Dulu saya masih ingat Kang Nagasi yang dulu paling ganteng, yang dicintai anak Jakarta, terus saya masih ingat saya. Sekarang masih ganteng juga. Membuka luka lama, khawatir dekat ini Lebaran. Bang Migdal juga kumisnya luar biasa, masih ada saya. Beliau dari saya itu di emper masjid. Iya. Ente di mana? Dari Losari ya? Saya perbatasan Losari Tanjung, Kang Migdal, daerah Kecamatan Tanjung. Oh, Tanjung. Losari. Saya istri orang Pelayangan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Re. Halo. Ya, teman-teman yang luar biasa nih, senior saya semua. Kang Badar aja senior saya tuh. Luar biasa. Dari pemudik saya emang sedikit kecewa, Kang Badar. Biasa kita setiap tahun pulang, ketemu orang tua, ketemu saudara, dan famili yang ada di kampung, ternyata subhanallah hari ini persiapan mobil udah dicuci banyak, udah dipoles-poles sampai kinclong, nggak jadi pulang, kecewa juga. Bener kata Kang Ken Nagasi. Nah itu hampir sama dengan daerah kita di Losari dan Tanjung. Kalau lebaran udah luar biasa, 1 tahun kita pernah ketemu keluarga. Ternyata dengan kebijakan pemerintah dan juga pendapat para profesor, ada Pandang tadi, ada Bang Mida dan teman-teman yang lain, ada juga dari saya tadi menyampaikan memang demi kebaikan bersama ya mau bilang apa lagi. Ditambah dengan sanksi yang luar biasa dan belajar kita dari daerah India yang Masya Allah sampai terpaparnya luar biasa dan banyak yang meninggal, kita agak sedih juga. Tapi yang jelas hati mas sebenarnya pengen pulang. Kalau nggak ditutup polisi saya mau kabur juga, sama dengan kayak Kang Ken Nagasi, pasti saya kabur. Kita ingat main beledugan, main mercon. Kalau saat ini sama, apalagi perbatasan Sulawesi Sanggarung. Habis main petasan pada berantem anak mudanya biasa. Makanya dari pendapat pemudik ya, yang pertama memang kecewa karena sudah 2 tahun ini Kang Haji Badar kita tidak bertemu dengan keluarga, walaupun tadi kata Profesor Endang memang ada pertemuan melalui video call, melalui handphone, tetap aja Pak Prof tidak sepuas kita datang langsung. Ya. Memang kalau datang langsung kita bisa salaman, bisa makan bugis poci. Kayaknya Indonesia kalau seperti Pak Damari semua bagus Pak. Paham. Ya Pak Ken, KB Aceh sampai Papua nggak bagus. Alhamdulillah, aku maju Indonesia aku ya. Iya. Masalahnya Poci menggunakan video call itu nggak ada rasanya Pak. Iya. Kurang pas. Kurang pas. Walaupun memang saya tetap perhatikan, dari saya juga pendapatnya luar biasa, dari Kang Profesor Endang juga luar biasa, semuanya luar biasa. Cuma jelas walaupun saya menerima pendapat orang-orang pinter, hati mas tetap aja saya pengen pulang, mau mati mau kagak kayak ketemu orang tua. Ente Apalagi kalau terlalu semangat, Bang Migdal, Dawari, ente terlalu semangat, saya curiga saya itu ada apa tuh? Ada kepentingan khusus kayaknya tuh. Kalau Badar ya pacarnya banyak itu, pacarnya di Cirebon semua, jadi nggak bisa mudik. Badar juga aslinya orang Tanjung, dia orang Lampung, daerah paling pedalaman. Cuma dia sudah dibesarkan bergabung dengan orang-orang pinter, dengan Bang Mida dan sebagainya, jadi pinter Bang Badar. Asli dia orang kampung, orang paling kampung, kampungan dia sama saya. Pak Dawari, harusnya kayak Bapak semua Pak. Gimana? Harusnya seperti Bapak semua. Jadi gimana? Jadi nanti maju negara ini. Cuma semuanya proses Pak. Semuanya proses setahun lah, 2 tahun lah. Soalnya gagal jadi biasa Pak. Ya, insya Allah. Tetap aja, jadi orang tua juga nanya, Ri pulangnya kapan? Padahal udah kasih tahu. Ini dari kondisi pandemi, kita aja sekolah ngajar 2 tahun, Prof nggak pernah ketemu siswa. Akhirnya jadi sekarang siswa rapat pleno dilulusin semua, yang brengsek, yang geblek, yang kentir, lulus semua. Dengan catatan kondisi memang dalam kondisi kemanusiaan. Saya bilang ada juga yang protes, gimana kalau nggak dilulusin? Saya bilang, siapa yang mau ngajar? Saya nggak mau ngajar. Coba 17 nggak lulus, siapa yang mau ngajar? Nah akhirnya dengan kondisi seperti ini, akhlak siswa juga beda, kelakuannya juga beda. Nah kalau Ken Nagasi memang dia orang biasa main puisi, menjatuhkan mental wanita. Jadi pendapat saya Pak Badar dari sisi pemudik memang tetap kita mengikuti aturan protokol kesehatan. Apalagi pemerintah juga mungkin pasti ini yang terbaik. Cuma hati nurani memang ya saya kurang menerima juga karena memang biasa ketemu dengan orang tua, ketemu sedulur kabeh di kampung, silaturahmi, bisa makan poci bareng, main petasan bareng, makan rujak bareng. Cuma karena kondisi seperti ini ya mau nggak mau, saya 2 tahun ini nggak pulang kampung. Mirong ya, termasuk makan mirong ya. Mungkin
setelah kondisi sudah aman, kita makan mawar mirong, Pak. Karena ngerti mirong berarti usahanya udah di atas 20 tahun. Saya isi orang pelayangan. Oke, Ji. Tahu mirong. Mati. Iya. Di situ orang pelayangan, Dik. Ya kalau makannya memirong berarti orang susah. Halo? Iya, oke. Lanjut. Ya, jelas dalam agama juga, apalagi Pak Badar, orang-orang At-Taqwa, Bang Midat, ini orang-orang soleh semua. Jadi kalau Amin. tertawa, mudah-mudahan menjadi tertawa jadi ibadah pada saat semuanya. Bang Midat dulu saya kenal, beliau tuh kumisnya belum putih, sekarang sudah putih. Saya kaget juga. Kayak Nagasi dulu kalau ngomong itu suaranya lantang. Sekarang udah beda, udah pipinya udah gembil tuh. Kayak Jadi terakhir jadi suruh masalah baca yang puisi penting nih. teman-teman yang Karena tampil sudah di baca sini puisi. sehat semuanya. Saya juga senang dapat. Oke, terima kasih Mas Badar. Yang Ya. jelas kami dari mengikuti peraturan pemerintah, walaupun hati nurani saya sama dengan Kang Nagasi pengen pulang. Tapi bagaimana lagi? Profesor aja sama Bang Midat tadi ngomongnya demi kesehatan, demi keselamatan bangsa dan negara, yang saya ikut aja. Mudah-mudahan tahun depan segera berlalu, kemudian COVID segera berakhir, kita bisa Amin. reuni dengan teman-teman di kampus Cirebon, dengan Mas Badar, Mas Basai dan teman-teman, dan juga dengan orang-orang di kampung. Itu saja dapat saya sampaikan. Yang jelas saya pengen pulang, cuma karena Profesor, Bang Midat semuanya melarang, akhirnya saya nggak jadi pulang ini, saya masih di Bekasi. Iya. Siap. Oke. Dan dapat saya sampaikan Terima kasih. mudah-mudahan. Dan Terima kasih, sebentar Pak lagi Dawari. kita kumpul. Halo. Iya. Halo. Nah, silakan. Ya, Oh, kumpul bisa At-Taqwa, ngopi bareng ya. di Cirebon. Iya, Oke, terima kasih. sip. Assalamualaikum warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Ibu wabarakatuh. Tati bisa gabung, Bu Tati silakan. Bu Tati kalau mau gabung silakan masuk boleh. Atau Mas Lem ini dari Semarang nih. Kabar Semarang gimana, Lem? Ya, selamat malam, Bapak-bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang Waalaikumsalam sekali warahmatullahi ini lama nggak ke At-Taqwa dengan para senior ini bisa berkumpul walaupun virtual. Tapi guyonannya kurang ini sih ya, kalau nggak sama Pak Badar tuh kalau nggak pakai ngopi kurang mantap. Ngopinya virtual. Gimana nih? Saya mohon maaf nih baru gabung karena sekarang gini gara-gara virtual tuh orang lagi ini banget sama Zoom, apa-apa Zoom gitu, jadi puyeng sebenarnya. Udah Zoom, setelah Zoom masih nanya gitu, tapi ngomong apa ya? Aduh. Jadi ya Bang, pindah dari ketemu ke layar kecil itu sebenarnya melelahkan gitu. Ya. Zoom itu yang paling menjengkelkan satu, Mas. Nggak ada Gimana? honornya. Aduh. Honornya nggak ada, Mas. Aduh. Honor lenyap. Ya. Sekarang nggak honor, cuma ini ganti kuota gitu aja itu masih. Saya mau komentar gini aja sih sebenarnya ya. Kita ini dilarang mudik kan, gitu. Tapi orang luar negeri kok boleh mudik ya ke kita ya. 3.500 WNA dari India masuk gitu. Padahal kita baru tahu ya di sana tuh lagi meletus-letusnya gede-gedenya gitu loh. Saya sih setuju ya. Maksud saya nggak apa-apa lah kalau itu berlakunya itu ketat ya. Maksudnya serius gitu. Maksudnya dengan warga itu kan paling gampang ngatur rakyat ya. Polisi, tentara, aparat, kalau sama ini kan galak-galak ya sama dia. Tapi sama orang asing gitu juga diperlakukan yang sama gitu loh. Ini sampai 3.500. Lalu sekarang diinepin semua sekarang di tempat ini. Dan kayaknya ada kemungkinan juga bakal lolos juga. 350 bukan 3.500. Oke, 350 lah ya. Itu kan tapi artinya gini Bang, kalau dari sana datang itu kan berarti visanya sudah diizinkan kan sama kedutaan kita yang ada di India kan. Kenapa boleh gitu loh. Kenapa yang di sini ya boleh. Nah ini yang menarik waktu tadi sore kami ini seminar sama Mas Inang dengan Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia. Kalau mau beli sekarang pun ya, beli tiket ke India atau ke Wuhan pun itu bisa, pakai Traveloka itu bisa, untuk keberangkatan besok tuh bisa. Sampai ini bisa, tapi mau ke Jogja nggak bisa, gitu. Nah ini loh yang kayak gini-gini tuh loh. Jadi ya mohonlah pemerintah kalau
bikin aturan tuh yang ini loh, yang sama gitu loh. Rakyat dikerasin, ya Konsisten, semua Mas. konsisten, maksudnya Nah, konsisten. itu. Kata kuncinya konsisten sebetulnya. Ya, gitu. Konsisten gitu. Nah, saya mau membahas ketidakkonsistenan. Ya, kalau gitu. Ini sekarang 24 juta vaksin sudah disebar, ya, 12 jutaan. Karena saya ngurusin vaksin nih, jadi ingat. Data itu nggak digunakan sama sekali. Karena harusnya udah ketahui tuh orang yang divaksin siapa. Ya harusnya bisa dong. Artinya gini loh, corona kan nggak nular ya, kalau negatif sama negatif ya. Gitu. Ya kenapa semua diperlakukan kayak ya bisa positif bisa negatif gitu, padahal sudah ada teknologi. Lalu gini, saya kemarin pergi itu sama Pak Inang, setiap jalan tuh harus genos lah, harus swab test lah, ya diberlakukan itu juga kan bisa. Artinya kita bisa loh pakai teknologi itu menyeleksi orang itu negatif atau positif, tinggal yang positif boleh jalan, yang negatif nggak boleh, kan selesai, nggak nebar juga. Di India itu betul-betul euforia, nggak pakai prokes, makanya jadi nyebar. Jadi bukan acara perayaannya, keagamaan itu menjadi masalah, enggak, tapi tidak mengikuti protokol kesehatan. Jadi kalau sudah bisa disortir, ya kan, lalu yang positif itu di karantina, yang negatif boleh jalan, itu saya pikir akan membawa nuansa keadilan itu loh. Jadi yang diteorikan pemerintah dari awal itu jadi konsisten, kata kuncinya begitu. Ini kayak kita ini udah puluhan juta loh orang divaksin gitu. Lalu juga swab test, genos itu sudah di semua stasiun ada. Bahkan di bandara juga ada. Itu kan berarti kayak nggak percaya nih, kayak nggak konsisten nih sama teknologi ini. Nah, sehingga yang dilakukan adalah yang paling keras. Masyarakat nggak boleh kemana-mana, bahkan ini edaran terbaru tuh buka puasa bersama nggak boleh, gitu. Jadi, aduh, padahal namanya orang kangen ya, itu pasti nekat. Saya meyakini orang kangen yang terjadi adalah sebelum ini kan mudik dilarang kan semua sudah nyuri start duluan. Terus apa bedanya dong kalau begitu? Kenapa nggak diatur jauh-jauh hari? Oke, yang mau mudik ini urutannya nih, ya hari ini yang arah ke sana keretanya ini difasilitasi aja. Diatur aja sekalian semuanya gitu. Apalagi, ini kan bukan zaman. Gimana? Apalagi THR-nya itu sudah harus dicairkan H-10 sebelum Lebaran. Iya. Punya duit Gitu. berarti buat modal pulang. Ya. Nah, itu. Artinya semua bisa diatur gitu loh. Jangan ini orang kangen itu, apalagi kan orang tua ya. Itu aduh, apalagi udah 2 tahun nggak ketemu. Itu Ya. kangennya pasti luar biasa, orang pasti akan cari jalan, artinya kemungkinan kegagalan penutupan itu gede banget. Ya. Terus saya mau nutup aja nih biar nggak kelamaan. Ini nih, saya dapat WA ini yang karena saya kan coba belain ya, ini prokes gitu ya. Ditulis begini nih di WA grup SMP saya nih, mudik orang mudik corona tetap anak. Tapi wong tuamu badang ngarep durung karuan tesih anak. Aduh, gimana coba saya mau menjelaskan yang sudah kayak gini. Gitu. Jadi ya pemerintah please, tawaran saya cuma satu, kasih kemudahan buat yang tidak mudik ini, kasih fasilitas, kasih duit, kasih apapun itulah biar mereka happy gitu. Jadi jangan biarkan mereka kesendirian gitu loh, udah harga naik, lalu di tempat asing dia nggak boleh balik, apalagi yang dipecat kerja. Kemarin kan ada pemudik sampai nangis gitu, suruh balik nggak mau, karena apa? Sudah nggak ada pekerjaan juga di Jakarta gitu. Nah ini kasih subsidi dong. Jadi jangan dibebankan semua salah itu di masyarakat, pemerintah juga nggak konsisten ya. Jadi please, bareng-bareng lah kita jaga negara ini dari corona. Itu terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Pada Wari seneng nih kalau yang nggak mudik dapat pesangon ya. Silakan Prof. Prof. Jar, gini nih, Mas Punten, Pak. Saya jadi inget nih, dalam psikologi massa tuh, kalau crowded, kalau perkumpulan kumpul dalam jumlah yang sangat luar biasa besar, ya, itu sulit Pak, sulit dikendalikan. Jadi persoalan-persoalan yang kasus-kasus di negara India itu sebetulnya, memang saya setuju bukan persoalan masalah ritualnya, tapi manusia yang datangnya itu loh. Nah sekarang kita lihat coba, kalau misalkan sampai terjadi seperti itu, sulit Pak kita akan mengendalikan. Sulit. Jadi yang Bapak sampaikan itu sebetulnya pada tataran tidak pada posisi crowded. Tapi kalau sudah crowded seperti kemarin Tanah Abang dan sebagainya, repot Pak. Karena itu kumpulan orang banyak
dengan isi kepala yang macam-macam itu dari A sampai Z. Jadi ya tadi lagi-lagi disiplin. Disiplin. Ada satu buku bagus, Pak. Bukunya Prof. Kuncharaningrat. Dia antropolog. Ya. Tulisannya tahun 80-an. Jadi di sana menggarisbawahi tentang mentalitas pembangunan manusia Indonesia. Jadi itu tahun 80 nulisnya loh. Satu, indisipliner. Oke. Orang kita paling susah diatur. Indisipliner. Yang kedua itu sembrono. Yang ketiga itu menerabas. Jadi sekolah pengennya langsung wisuda. Oleh ijazah. Pribencaranya dadi. Menerabas itu tuh. Kalau kita sekarang ini instannya. Main tabrak ya. Konsep-konsep semacam ini ternyata 2021 masih, Pak. Saya baca buku itu tahun 80-an itu, waktu S1. Iya, saya kan tadi cerita soal kedisiplinan yang parah. Di Depok ini kan pinggiran kota, Dang, di kota ya. Itu di Perumnas saja yang tertib. Begitu keluar itu enggak ada. Nah, itu, Pak. Pakai masker, repot. Repot, Pak. Di Singapura dia masih antri, Pak. Begitu betul, sampai betul. Cengkareng beda lagi ceritanya. Kita tertib hanya di kereta aja kok, waktu Tuh. mau masuk kereta pakai ini itu tertib. Agak Gitu, mendingan, Pak, Selamat. Jadi saya bahasanya? Ya yang Bapak sampaikan sebetulnya pada posisi tidak crowded, tapi kalau sudah crowded dalam psikologi massa itu nggak bisa kendalikan. Tidak bisa dikendalikan itu. Terutama sama masalah tadi disipliner, disiplin tadi. Seperti itu. Terima kasih Mas Badar. Punten. Ya, ini Badar, saya juga tambahkan gitu. Jadi ini problem kita itu, saya tuh ada langganan restoran Padang yang agak sering saya di situ. Saya setiap kali datang ke situ saya ingatkan, Anda harus pakai masker, melayani bahaya. Datang lagi kedua kalinya, dia mau pakai masker, tapi datang setelah ditegur pakai masker, tapi datang lagi tidak pakai lagi. Sampai sekarang saya berusaha kalau membawa masker stok. Pak, pakai masker Pak nih Pak. Dan di sepanjang jalan sekitar dekat rumah saya itu, aduh, pedagang jarang pakai masker. Repot gitu. Saya berkatakan pada mereka bahaya bagi Anda, bahaya bagi orang lain. Benar, saya setuju Kang Dang. Kalau dalam skala kecil ya, dalam skala kecil kita bisa mengatur orang. Tapi ketika dalam jumlah besar, crowded, wah repot itu. Nggak usah jauh-jauh lah. Nanti kalau misalnya At-Taqwa mengadakan sholat Idul Fitri itu harus betul-betul dijaga ketat. Sekurang-kurangnya mereka harus pakai masker dan dicek suhu ketika masuk ke arena. Ini sekurang-kurangnya mengurangi. Benar. Memang kedisiplinan. Saya sependapat soal kedisiplinan itu parah banget kita itu. Silakan. Satu lagi Bang. Butuh contoh. Nah, setuju betul. Orang kita itu harus ada contoh. Judulnya itu budaya hukum paternalistik dalam bahasa sosiologi itu. Betul paternalistik. Jadi harus ada contoh. Jadi Pak Badar itu nanti harus jadi contoh di depan pada saat sholat Id. Jadi maskernya jangan di bawah hidung. Jangan pakai masker yang 5.000 perak. Gitu. Iya harus jadi contoh. Harus jadi contoh Pak. Jangan kemudian pakai gamis, maskernya di bawah hidungnya repot tuh. Itu maksud saya. Jadi itu budaya hukum paternalistik. Kita butuh contoh, Pak. Butuh panutan hari ini. Hari ini kan nggak ada panutan. Panutan kita siapa? Ya betul. Nggak ada panutan. Tokoh negarawan siapa hari ini? Gitu pas hari ini tuh. Jadi kita kehilangan arah sebetulnya. Itu. Oke, terima kasih. Silakan Pak Inang. Sebelum nanti Pak Inang. Ya sebenarnya sih kalau kan pemerintah tugasnya melaksanakan kebijakan-kebijakan. Nah, kalau kebijakan-kebijakannya kalau disebut pro rakyat enggak juga. Tapi kalau disebut pro cukong iya. Karena gini ya, kalau di vaksin ya tadi cerita vaksin. Vaksin itu tiba-tiba disetujui dengan cepat dan pembeliannya. Sementara biaya untuk men-tracing, mendeteksi orang yang tertular COVID sama yang tidak tertular COVID itu tidak segera dilakukan. Padahal yang utama kan kita pengen tahu siapa saja sih yang positif di tetangga kita, kiri, kanan, depan, belakang gitu kan. Dan itu
bisa dengan cepat kok itu dideteksi gitu. Nah, begitu diketahui tertular COVID, ya sudah 14 hari nggak boleh kemana-mana gitu. Dan semakin cepat diketahui seseorang positif, kondisinya tidak akan semakin buruk. Banyak orang kondisinya semakin buruk karena terlambat diketahui positif tertular. Itu hal-hal yang mendasar gitu loh. Jadi pemerintah tidak melakukan kegiatan-kegiatan kebijakan-kebijakan yang prinsip mendasar, tapi menerbitkan kebijakan-kebijakan di hilir gitu. Di hilir karena tidak mau melakukan kebijakan di hulu. Kebijakan di hulu kan mencegah orang yang tertular COVID berkeliaran. Itu kan kebijakan di hulu. Tapi karena kebijakan di hulu ini tidak dilakukan, ya akhirnya kebijakan di hilirnya semua orang tidak boleh kemana-mana. Karena dia tidak mengerjakan yang di hulu itu. Kewajiban itu diabaikan. Nah, kenapa diabaikan? Karena pengadaan reagen dan sebagainya itu bukan bisnis yang besar. Ya akhirnya dilempar ke pasar dan akibatnya banyak yang memalsukan dan seterusnya gitu. Tapi kalau semua dikendalikan pemerintah seperti vaksinasi sudah 24, nanti 24 juta akan datang lagi nanti sekitar 13 juta, bisa tuh dikontrol oleh pemerintah dalam jumlah puluhan juta gitu, meskipun belum mencapai titik ideal. Tapi ya gitulah, artinya mudik bagi kita kalau sebagai masyarakat tradisi meyakini sebagai kegiatan-kegiatan kebudayaan, ya kita sudah cukup banyak mengalah sebenarnya, tapi pemerintah tidak melakukan kegiatan-kegiatan prinsip mendasar bergerak di hulu, itu tidak dilakukan. Padahal duit yang keluar udah banyak sekali gitu. Itu yang kita sesalkan dari pemerintah, sehingga kita harus memaklumi pemerintah juga bingung gitu. Ya bingung karena pemerintah nggak mau berpikir. Coba kalau berpikir dari awal, ayo kita bergerak di hulu, mana yang positif, ayo kita karantina, kita isolasi. Kan selama ini pemerintah pasif, baru diketahui positif kalau sudah ada keluhan, gitu loh. Kan tidak ada upaya aktif gitu. Berbeda dengan vaksinasi. Vaksinasi itu pemerintah aktif gitu, melakukan pendataan, membuat aplikasi gitu, sampai ke aplikasi by name by address itu dibuat sistemnya. Karena itu bisnis besar, puluhan triliun. Dan itu satu pintu lewat Bio Farma gitu. Nggak bisa, pemain-pemain lain itu nggak bisa. Jadi baunya kurang sedap memang, ini kebijakan-kebijakan ini baunya kurang sedap. Jadi bagi saya sih, ya rakyat sudah banyak mengalah. Kapan sih pemerintah mau memahami kekeliruannya bahwa pemerintah tidak melakukan kegiatan-kegiatan mendasar di hulu untuk mencegah supaya pandemi ini tidak melebar. Kenapa sih nggak mau tracing gitu? Tracing tes secara masif gitu. Kenapa nggak mau? Itu nggak pernah ada jawaban. Dibilang ya nggak ada tenaga, nggak mungkin. Sekarang vaksinasi dengan puluhan juta, puskesmas bisa kok melakukan. Mau alasan apa? Oh itu kegiatannya sama kok. Vaksinasi, pemberian one by one, satu persatu, 2 kali vaksinasi itu bisa nggak keliru gitu loh, karena ada sistem, ada aplikasi gitu. Oh kamu ini baru sekali, oh ini udah 2 kali, itu sudah tercatat, nggak sulit sebenarnya. Ya jadi ada bau yang tidak sedap lah dari kebijakan-kebijakan yang sekarang ini. Sebenarnya saya berpikiran buruknya begini, boleh berpikiran buruk karena jangan-jangan, jadi gini, orang dipaksa untuk tetap tinggal di kota-kota besar, karena sebagian besar ekonomi di kota besar itu mengalami kontraksi yang sangat
drastis gitu. Jadi mereka disuruh belanja di mall, disuruh menghabiskan uang di kota, karena selama ini kota mengalami penurunan pendapatan gitu. Nah, padahal masyarakat ingin membelanjakan uangnya di desa. Nah, tapi itu tidak bisa terjadi karena mudik dihentikan. Saya kira begitulah, mudah-mudahan pikiran buruk saya ini bisa didengar pemerintah, dan pemerintah bisa memperbaiki pikiran saya supaya saya berpikiran baik. Kalau pemerintah bisa menunjukkan bukti bekerja di hulu, jangan cuma bisa bekerja di hilir. Terima kasih. Silakan Mas Ken. Oke, jadi saya pikir berdasarkan amatan terhadap meeting kita saat ini, kayaknya saya bisa mengambil kesimpulan bahwa kita semua sebenarnya di satu sisi setuju dan mau saja melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah untuk tidak mudik dan sebagainya. Cuma persoalannya, saya melihat bahwa para peserta meeting ini adalah orang-orang yang memiliki kesadaran, memiliki pengetahuan, punya akses informasi yang bagus, sehingga dapat memiliki kesadaran tentang bahayanya mudik. Jangan sampai kita menjadi agen penularan untuk keluarga kita, yang paling penting itu. Nah, jadi saya pikir meeting-meeting yang semacam ini perlu lebih banyak dilakukan, karena tidak ada kebijakan pemerintah yang sukses tanpa partisipasi publik. Meeting-meeting yang semacam ini perlu diperbanyak, tetapi dengan melibatkan masyarakat, tukang beca, tukang ojek, para pedagang di pasar misalnya. Karena yang punya potensi untuk melakukan mudik kira-kira pada strata ekonomi yang semacam itu. Kalau kita mungkin karena kita sudah punya pengetahuan, kita bisa mendapatkan akses informasi yang bagus, kita bisa menyadari tentang bahayanya mudik, upaya-upaya pemerintah untuk menekan angka pandemi, kita mungkin bisa menahan diri untuk tidak mudik. Tetapi masalahnya adalah fenomena mudik tetap berlangsung sampai hari ini, meskipun colong-colongan misalnya. Dan kelompok masyarakat yang semacam itulah yang saya pikir perlu diajak banyak bicara untuk membicarakan soal-soal yang semacam ini, sehingga publik kita juga turut berpartisipasi dalam kebijakan pemerintah, sehingga kebijakan ini sukses. Terima kasih. Ya, baik. Bang, kalian closing. Ya, sebenarnya nggak tepat juga kalau tidak dikatakan pemerintah itu tidak melakukan tracing. Bahkan pemerintah ya, untuk standar WHO itu sudah lebih loh. Kita sudah 70.000 lebih per hari. Ini sekedar untuk perbandingan data ya. Dan yang kemudian yang juga kita lupa, kita ini masyarakat itu punya budaya yang tidak mau meriksa. Tidak mau diperiksa dan tidak mau meriksa. Bahkan ketika pemerintah siap pun dengan pemeriksaan, kadang-kadang masyarakat tidak mau. Karena dia takut, karena kita kan rata-rata tidak mau tahu bahwa kita ada penyakit. Karena kalau kita tahu ada penyakit, rata-rata kemudian kita akhirnya jadi down. Jadi sebenarnya tracing itu dilakukan dan kita sudah melewati standar WHO loh. Kita lebih dari 70.000 per hari. Dan kemudian yang perlu diketahui, kalau kita pemerintah juga menurut saya sudah ada genus didorong, stasiun-stasiun ada genus dan sebagainya. Langkah-langkah misalnya juga termasuk swab antigen, awalnya rapid ya, yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi sekali lagi saya katakan ini urusan 270 juta loh, bukan urusan 5 juta sebagaimana di Finlandia. Dengan budaya yang luar biasa beragam, dengan tingkat indisipliner yang sangat luar biasa. Jadi yang kita bayangkan itu sederhana itu, aduh, saya nggak usah jauh-jauh lah, ngurus Atako aja setengah mati sulitnya itu.
bagaimana mendisiplinkan masyarakat. Cobalah Bung Badar, bagaimana ngatur orang pakai masker di Takwa aja setengah mati sulitnya. Ini 270 juta. Jadi tracing itu dilakukan oleh pemerintah. Saya memberikan apresiasi bahwa memang belum maksimal, iya. Tapi terus terang aja saya sependapat dengan kritik dari teman-teman misalnya soal warga negara asing yang masuk, walaupun kepentingannya katanya tenaga kerja, saya tetap mengkritisi itu. Itu tetap perlu. Memang ini informasi yang barangkali juga penting kita ketahui. Memang Menteri Perhubungan ini salah satu menteri yang menurut saya agak bermasalah. Sempat saya tanyakan pada orang-orang yang kebetulan memiliki hubungan, katakanlah dari tokoh-tokoh PDIP memang agak merepotkan nih. Mungkin karena dia pernah sakit, stroke itu. Jadi komentar-komentarnya kadang-kadang agak nyeleneh. Termasuk misalnya ketika dia pertama di awal-awal puasa membolehkan mudik dengan terbuka. Memang ini Budi ini agak sakit kalau menurut saya. Saya setuju itu kalau kritik itu. Jadi jangan kemudian mudik dilarang, kemudian warga negara luar masuk. Informasi dari Bung Inang itu soal tiket itu akan saya coba lanjuti itu sebagai protes keras itu keterlaluan kalau menurut saya. Kalau benar itu, wah itu sebuah kecerobohan yang luar biasa. Jadi artinya keberpihakan kepada Cukong itu terlihat jelas sekali. Dan itu terus terang menjadi catatan saya. Saya setuju Mas Anang. Ini informasi tadi Mas Inang sudah saya screenshot itu, yang tiket yang Traveloka itu. Ya. Itu akan saya sampaikan itu. Kenapa? Ini benar-benar berbahaya sekali menurut saya. Apalagi dari India ya. Ya, India itu berat Mas. Itu barusan hari ini saya adiknya Joko Chandra itu meninggal. Dia hanya sakit kurang lebih sekitar 2-3 hari. Ternyata dia kena COVID mutasi dari India. Ya. Yang tingkat bahayanya berkali-kali lipat. Hanya 3 hari dia meninggal. Padahal sudah divaksin. Sudah divaksin 2 kali, tapi kemudian terkena oleh mutan dari India yang memang jauh-jauh lebih dahsyat. Terima kasih, nanti sudah saya screenshot tadi yang sampean posting di yang materi ya tadi ya. Sudah saya posting itu. Saya screenshot. Terima kasih, mudah-mudahan niat kita ada nilai lah di hadapan Allah. Jadi ini yang terakhir, kalimat terakhir saya, bagaimanapun kita sebagai katakanlah masyarakat yang sedikit mengerti, yang sedikit paham, kita terus berpartisipasi mendorong masyarakat untuk taat prokes. Karena sampai hari ini WHO itu dan para ahli itu tetap punya pendapat hanya prokes yang bisa memutus pandemi. Lebih cepat. Vaksin itu hanya salah satu cara. Itu saja barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Prof. Endang sekaligus closing statement. Terima kasih Mas Badar. Pertama, saya memberikan apresiasi lebih pada pertemuan malam hari ini. Terima kasih Pak Ten, Mas Mikdad, Pak Inang, dan Pak Slamet, serta yang lainnya. Dan saya berharap juga pertemuan malam hari ini tidak hanya berhenti pada saat hari ini, tapi juga bisa diagendakan untuk tema-tema isu-isu berikutnya gitu. Menyangkut pula tentang wawasan kebangsaan ini. Jangan sampai kasus Papua itu seperti Timur Timur kan. Waduh, nanti anak cucu kita kasihan pakaian. Lihat peta itu nanti nggak utuh itu. Ini sudah dibakar lagi di informasi terakhir. Jadi artinya inilah yang kita hadapi sekarang. Jadi saya berharap bahwa tema-tema ke depan itu bisa lebih memberikan nuansa ya paling tidak ada bisa memberikan masukan pada akhirnya nantinya gitu. Oleh karena itu Mas Badar kalau bisa nanti melibatkan juga stakeholder, tidak hanya kita tapi juga stakeholder resmi lah yang dari pemerintah atau bagaimana caranya nanti gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, saya selalu menyatakan bifurkasi Pak. Bifurkasi itu suatu fase kita dihadapkan pada pilihan. Kelihatannya simpel tapi kompleks gitu loh. Nah, hari ini kita dihadapkan pada bifurkasi seperti itu. Dan yang kedua, yang selanjutnya pendekatannya harus integral, komprehensif, holistik. Tidak bisa lagi parsial. Tidak bisa Pak, tidak bisa lagi. Harus menyeluruh secara utuh. Satu kesatuan gitu loh. Nggak bisa parsial. Nah, ini yang hari ini kita hadapi. Berikutnya, saya sepakat tadi prokes harus kita jaga Pak. Prokes harus kita jaga.
betul-betul harus kita jaga. Sebab boleh bagaimanapun, jika ini kita teledor terhadap prokes, habis kita nanti. Habis, Pak. Ya. Jangan sampai itu terjadilah. Kasusnya kan udah lihat di India seperti itu. Disiplin prokes tetap harus diberlakukan Yes. meskipun kita juga melaksanakan sholat tarawih misalnya. Karena Yes, betul. di wilayah sana tarawih malah justru berubah menjadi klaster baru penularan. Nah, itu yang harus kita hindari. Jadi kesimpulannya kita harus konsisten, termasuk juga dalam penerapan sanksi. Saya lupa tadi itu. Karena apapun bentuk norma yang dibangun, jika sanksinya lemah, habis sudah. Tidak bakalan bisa ditegakkan. Jadi harus konsisten. Tadi beberapa contoh dari hulu ke hilir dan sebagainya, itu konsisten. Harus ada konsistensi. Kalau tidak ada konsistensi, ya habis kita. Inkonsistensi, habis kita. Nah, oleh karena itu maka termasuk juga dalam penerapan sanksi. Termasuk juga nanti ada sanksi sosial misalnya. Harus begitu, Pak. Harus seperti itu. Jadi sudah saatnya kita harus bicara itu gitu. Jadi jangan lagi kita pola pikirnya seperti dulu. Harus kita ubah semuanya. Konteksnya berubah. Konteksnya berubah. Seperti itu. Teknologi sudah sebegian pesat berkembang. Dan kita pada posisi hari ini itu luar biasa. Jadi orang tua juga harus ngikutin perkembangan teknologi. Kalau enggak habis, Pak. Ya. HP itu awalnya UAS, Pak. Sedang menikah. Ujung-ujung kesananya udah luar biasa. Bisa diomongin main pakai udah ngerti lah. Padahal awalnya tuh pengajian gitu, tapi ujung di akhirnya tuh seperti itu gitu. Berarti kan posisi kita hari ini udah borderless, sudah tidak ada sekat. Tentang informasi itu sudah menerabas habis, sudah nggak ada sekat. Disitulah kita pada posisi menghadapi tugas yang sangat luar biasa. Harus kita hadapi itu semua. Mungkin itu. Terima kasih semuanya, mohon maaf, dan kita harus tetap sehat Bapak. Semuanya sehat, Alhamdulillah, sampai usia 80, 90, 20 Mas Badar juga. Amin, ya Rabbal Pada sehat Alamin. kabeh, sehat semua, Amin. Dengan silaturahmi, insya Allah lah, berkah. Dan ini kayaknya Lailatul Qadar harusnya ini. Harusnya di masjid nih Pak Badar. Iya. Harusnya Ambil ngopi-ngopi. Oh, harusnya itikaf ini harusnya. Bawa apa namanya? Cireng apa namanya? Iya, kita kan ingat Mas Alwi, kita ingat Mas Dadang yang sudah mendahului kita, ya Allah. Ya. Kalau ada Mas Alwi ini ramai nih, ada Mas Dadang ramai nih. Nggak boleh ngomong. Mas Dadang rame. Judulnya Gerbang Informasi. Jadi kita ini semua sedang nunggu nomor urut, Pak. Nggak tahu urutan saya yang keberapa gitu. Apa yang pendidikannya lebih tinggi dulu atau gimana itu kita nggak tahu, Nggak tahu. Semuanya lagi nunggu nomor urut. Nah, dengan silaturahmi begini kan insya Allah lah. Ya, insya Allah. Jadi saya terima kasih sama Mas Badar. Kalau dengan Pak Badar memang apa ya bahasanya tuh. Ya benar tadi, jangan sering ketemu. Kalau sering ketemu kan jadi nggak rindu. Kalau begini kan rindu. Jadi memang saya salut dengan Pak Badar punya inovasi lah. Walaupun sampelnya anak 5 kadang-kadang ya sudah apa-apa lah. Ya, kadang-kadang harus begitu kan. Ya lumayan lah. Lumayan anak 5 daripada CG kan keder. Jadi maksud saya seperti itu. Terima kasih Pak Badar. Semoga ini bukan yang terakhir tapi ini ya titik entry point lah untuk pertemuan selanjutnya. Mungkin itu, tetap sehat Bapak dan Ibu semuanya, ada Ibu juga tuh, sehat semuanya lah, sehat semuanya. Amin. Semoga kegiatan ini jadi ibadah, insya Allah. Amin. Terima kasih Pak Badar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, kami silakan kembali ke Pak Badar. Monggo Pak Badar. Waalaikumsalam Habib, warahmatullahi wabarakatuh. silakan untuk closing statement, Bib. Silakan, Bib. Lu. Ini malam ini juga Habib saya ngisi file ya. Silakan. Oke. Singkat saja, mempertegas tadi apa yang disampaikan oleh beberapa narasumber, Akhina Mikdad tadi bahwa harus memperhatikan protokol kesehatan, dan ada kutipan menarik ketika Nabi Musa sakit, kemudian dia minta langsung kepada Allah.
kata Allah, kamu harus ke dokter. Nabi Musa heran, loh, kan kamu yang menyembuhkan ya Allah, kata Allah. Kalau aku langsung menyembuhkan, kenapa aku ciptakan obat? Tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman tertentu itu bisa menyembuhkan penyakit tertentu. Kemudian kenapa aku ilhamkan ilmu kedokteran kepada hamba-hambaku? Kamu ke sana dulu, kamu ikhtiar itu dulu, baru nanti tugasku bagian finishing aku. Itu kira-kira begitu loh, ada keterangan begitu. Nah ini masyarakat perlu diedukasi seperti ini, bahwa yang kita lakukan dua ikhtiar secara alami, yaitu kalau orang sakit ya ke dokter, yang ikuti nasihat dokter, petunjuk dokter, ya jaga jarak, ya kan, gunakan masker dan lain sebagainya, itu merupakan ajaran Islam. Yang kedua, nah, di samping itu kita rajin berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, ya kita sebut namanya Asy-Syafi, Mu'afi, wa yang menyembuhkan. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini wabah ini segera diangkat, dan saya yakin innamal usri yusra, setelah kesulitan ini, bukan setelah, malah bersama kesulitan ini ada kemudahan-kemudahan. Amin. Itu saja dari saya, terima kasih. Oke. Ya. Satu hal yang membuat saya konsisten prokes nih Pak Endang ya, saya kalau pakai masker tuh kelihatan lebih mudah Bang, karena gigi ompong saya nggak kelihatan, gitu aja kan. Makanya saya akan selalu pakai masker walaupun kamu simpan. Kayak di salah satu. Oke, tutup aja. Ya, terima kasih ya, Pak Habib. Saya malam ini siap bertugas di atas. Insya Allah. Dan Pak Mikdad, Mas Inang, Prof. Endang, luar biasa. Mas Ken punya buku baru nih, judulnya Jaga Baya. Kalau nanti